Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam sejahtera untuk para mahasiswa yang hadir di sini. Saya merasa sangat senang dan bangga bisa berada di sini bersama-sama untuk belajar bareng. Saya yakin kita semua memiliki semangat yang sama untuk mengembangkan diri dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu, saya berharap kita semua bisa saling mendukung dan bekerja sama dalam proses belajar kita. Mari kita ciptakan suasana yang kondusif dan saling menginspirasi satu sama lain. Sebelum dimulai, langkah-langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk Mas Misal, silakan segera bisa dimulai. Terima kasih. Kan masih puasa. Halo, halo. Terima kasih, Mas Dimas. Oke, ini langsung aku mulai aja. Nah, kali ini kita akan em, bahas algoritma lanjut ya untuk UTS besok. Dan ini aku ngambilnya soal dari Bu Wilis ya. Jadi soal Bu Wilis, ada soal Bu Wilis sama yang aku dapat tuh soal Pak Mangaras. Nanti kalau sempat kita juga bakal bahas soal Pak Mangaras. Masih pernah buatnya? Oke, kita langsung aja ya. Yang nomor satu ini ada berikut contoh tampilan dari bukti peminjaman buku. Eh, Terus kita tuh diminta buat program untuk menginput data pinjaman tersebut gitu ya. Bukti peminjaman 10 dibuat sebanyak 10 buah. Terus setiap peminjam dapat menyimpan 5 buku gitu ya. Nah, kalau kalau yang bisa kalau bisa kalian lihat itu bukti peminjaman bukunya kayak gini ya. Ada nomor anggota, nama anggota, alamat, nomor pinjam, tanggal harus kembali. Sama hmm, ini kayak spesifikasi bukunya gitu. Jadi ini nomor, kode buku, kode kopi buku, judul buku, pengarang, dan penerbit gitu. Nah, ini kalau kita pindahkan ke coding, nah jadinya tuh kayak gini ya. Ini belum aku buat fungsi mainnya ya. Ini masih struct-nya. Yang dimana bukunya ini, yang di struct buku ini kan ada integer kode kopi buku, judul buku, pengarang, sama penerbit. Nah, itu tuh aku ambil dari sini, yang kode tabel di dalam bukti peminjaman buku ini. Nah, ini. Nah, habis itu ini kan ada nomor anggota, nama anggota, alamat, nomor pinjam, sama tanggal harus kembali. Nah, ini tuh di input di sini, di record peminjaman nih. Aku buatnya. Nah, ini masih salah ya. Kita perbaiki bareng aja. Ini nomor anggota, terus ya, baru string nama anggota. Ini aku pakai camel case aja. Baru kuat banget deh. Alamat. Habis itu ini ada nomor pinjam. Nah, habis nomor pinjam ada tanggal pinjam. Ini kita string aja nggak apa-apa. Kalau mau pakai format date juga bisa. Tapi biar biar ini kita pakai string aja tanggal pinjam. Baru tanggal harus kembali. Hmm, Tanggal kembali. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau yang keenamnya ini itu data dari sini, yang atas, ini. Kemudian yang di dalam tabel itu datanya di sini, yang buku, yaitu nanti menuju ke struct buku. Terus struct buku ini kita kasih variabel. Variabelnya itu buku dipinjam, gitu ya. Buku dipinjam. Terus buku dipinjamnya ada 5. Kenapa 5? Karena di soal dibuat maksimal 5 buku ya. Maksimal 5 buku. Nah, terus di mainnya kayak mana? Ini kita buat barang aja. Eh, Misalnya bukti peminjaman buku. Terus habis itu kita siap anggota, nomor anggota. Nah, habis itu ini ganti jadi
Nama ini ganti jadi alamat, ini ganti jadi nomor pinjam ya. Nomor pinjam, nomor pinjam. Terus ini ganti jadi tanggal tanggal pinjam, tanggal pinjam. Terus ini tanggal kembalikan. Nah, di sini kita buat scene-nya. Oh, sebelum itu kita deklarasiin dulu ya. Kalau yang record struct yang kita mau pakai itu, pakai variabel apa? Misalnya pin, enggak deng, bukti, bukti pinjam. Nah, ini kita buat 10. Kenapa 10? Karena di sini, oke, kenapa 10? Karena ini bukti peminjaman bukunya dibuat sebanyak 10 buah. Gini ya. Nah, terus ini kita tinggal masukin ini sih. Tinggal kita masukin bukti pinjam, soalnya 0 gitu ya. Terus ini nomor anggota, eh, nomor, nomor anggota. Terus eh, ini nama anggota, anggota. Terus ini alamat. Terus ini nomor pinjam. Terus ini tanggal pinjam. Terus yang terakhir tanggal kembali. Tanggal kembali. Oke. Nah, hmm, ya kira-kira kayak gini ya. Ini kan masih ngisi indeks pertama ya. Kalau kalian mau buat eh apa nih? Oke. Nah, kalau kalian mau buat biar dia nge-looping sampai 10, ini tinggal di for-kan aja integer i kurang dari sebe 10 deh. Kan indeksnya dari 0 sampai 9 berarti ya. Nah, iya nggak sih? Iya, iya, iya. Nah, kita gini kan aja. Nah, habis itu eh habis itu kita bisa hmm, buat habis itu ini ya, yang buku ini kita bisa nge-for-in lagi nih. Kasih out detail buku gitu ya. What is that song? Nah, ini ya. Terus itu kita tar. Ini aku mau 2 kali aja. Nah, for lagi. Ini integer. Kita pakai J aja. J-nya kurang dari 5. Nah, di sini em, ya kita masukin spesifikasi buku ya. Contohnya kayak ini kode buku. Oh, kita bisa ini aja. Buat nomornya dulu. Baru enggak nih gini aja. Baru kode. Hmm, ya, buku. Ah ya, ya. Ini aja deh. Buku ke PC+1. Out. Kita masukin, kita masukin
kode buku. Kode bukunya itu dari sini ya, kode buku, kode kopi buku. Apakah ya gitu ya. Kode buku, kode bukunya itu kita sin. Nah, sinnya ini kita panggil bukti pinjam yang ini. Saya- Ini harusnya aku ganti jadi I. Nah, kita panggil bukti pinjamnya. Terus ini I. Terus kita buat buku dipinjam. Nah, yang buku dipinjam ini arraynya J, indeksnya J. Terus di sini kode buku. Nah, gitu. Terus kita tinggal ke bawahin aja nih. 5 kali ya. Ada berapa data? Iya ada 5 data. Ini kode kopi buku, kopi. Ini kalau nggak salah judul buku, judul buku, judul buku. Terus ini pengarang, pengarang. Terus ini penerbit. Nah, mari kita coba run. Semoga tidak error. Ah, aku gedein aja dulu dikit. Nah, oke. Ini kita terus al algo lanjut. Oke, baru kita run. Nah, ini oh iya. Hmm, yang kalau yang ini gak usah terlalu dipusingin ya. Ini berapi aja. Oke. Nah, oke, kita ulang. Challenge dulu, baru. Nah, ini misalnya udah ngotonya 1, 2, 3, 4. Ini shell ya. Jalan Jambu. Oh, saya lupa menggunakan getline. Oke. Ini shell. Include string. Nah, ini kalau memakai ini ya, getline ya. Baru ini getline, shin, terus ini. Oke. Eh, ini bisa diaplikasikan ke semua yang pakai ini ya. Semua yang pakai string. Nah, pokoknya gitu deh. Nanti kalian aplikasikan aja sendiri. Oke. Aku run dulu. Ini. Ya, baru ya, saya 1, 3, 4 misalnya. Terus ini gimana ya? Mabuo ini 08, 56 kalau pinjam 12, 08, 09. Terus apa lagi? Nah, ini nanti dia langsung satu. Misalnya buku satunya kodenya ini, kode bukunya 31, judul bukunya Harry Potter, terus pengarangnya, ya pengarang Harry Potter, J.K. Rowling, terus kode bukunya 345. Nah, ini dia kalau kalian lihat ini langsung ke buku buku kedua ya, karena dia dia di sini di looping. Jadi di dalam looping for ini ada looping lagi. Nah, jadi ini kalau diisi terus dilanjutin, nah bakal nah ini buku 3 coba ngasal dulu.
Ah, sampai 5. Ah, nah, 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 nah. Nah, waktu udah buku kelima, dia bakal balik lagi ke bukti peminjaman buku. Yang bukti peminjaman buku ini maksudnya ini bukti pinjam buku yang baru, drop yang baru yang ini. Nah, memang ini tampilannya agak nggak rapi ya. Tapi menurutku kan kemarin besok kan kemarin lagi. Besok kan kalian kan bakal ngodingnya nulis tuh kan. Nah, menurutku yang penting itu tuh kalian buat sintaks struct-nya itu betul, sintaks sintaks struct-nya betul, baru penggunaan arraynya benar. Jangan lupa buku ini jadi data type dan ini jadi variabel kayak gitu tuh. Nah, terus waktu di integer main atau di luar integer main juga boleh sebenarnya. Dan di sini juga boleh. Nah, di sini juga boleh. Sama aja nanti ini jadinya global, tapi kalau dalam integer main nanti jadinya lokal gitu ya. Fungsi yang lokal. Ya. Terus udah nanti aku yakin kalau masalah for ini aman-aman aja sih. Soalnya kan tulis tangan. Ah ya, yang penting juga ini kalian harus benar sintaksnya kalau contohnya bukti pinjam, indeks, baru titik, nomor anggota. Terus kalau mau akses struct di dalam struct, itu kalian kayak gini caranya. Bukti pinjam, itu bukti pinjam ini, ya record peminjaman, dot, bukti dipinjam, buku dipinjam itu ini, dot, ini, yang ada di dalam ini. Nah, gitu ya kira-kira. Udah deh. Kalau dari nomor satu ada yang mau ditanya nggak? Aman, Mas. Iya, nanya apa tuh? Enggak, maksud saya aman. Oh, aman, po. Oh ya, oke. Nah, untuk yang mungkin kalian bingung ini apa ya? Ada X garis 8X. Itu dugaanku itu ini formatnya gitu. Jadi, mungkin ibunya minta mungkin ibunya minta kalian misalnya nomor anggota nih. Nomor anggotanya itu mungkin ibunya minta itu pakai char baru ininya ini tuh 8. Mungkin kayak gini ya yang ibu itu minta ya. Jadi eh, ada batasnya gitu. Ya, terus kalau nambah anggota itu nggak pakai string tapi pakai char, terus ininya 35. Mungkin gitu ya. Itu perkiraanku aja. Oke, berarti nggak ada yang mau ditanya ya soal nomor satu ya. Aman kan? Kalau aman kita lanjut ke soal nomor dua. Soal nomor dua itu Ingat nggak tadi siapa namanya ibunya? Lupa, ya udah. oke. Ah, Nomor dua ini, Bu Mira, belum. nomor dua ini kita bakal nyari huruf yang terbanyak dan sebutkan berapa banyaknya ya dari ini. Dan ini belum kubuat ya, jadi harus kubuat dulu. Hmm, ini searching ya. Searching. Dan kejar nih. Aku buat di dalam ini aja kali ya langsung. Cara ya itu sama dengan pertama A, terus B, terus E, terus A, terus B, terus itu C, terus itu D, B, terus itu E, terus itu A lagi, B, hmm, E, terus itu A, terus itu A.
Nah, ini nggak usah kalian isi karena nanti kalau misalnya kalian langsung assign datanya di dalam array, itu nanti bakal ngedeteksi sendiri size-nya. Tergantung dari berapa value yang di dalamnya. Ini ada 3, 6, 9, 12, 15, ada 15 data ya. 3, 6, 9, 12, 15, ya, pas. Nah, cara nyarinya itu, aku mungkin pakai void aja di sini. Void cari array. Bapak kan cari huruf apa yang terbanyak. Hmm, gak usah deh, gak usah void deh, langsung aja. Nah, ini kita bakal buat satu lagi variabel namanya temporary. Temporary ini A, B, C, D. Temporary ini isinya 5. For, gak while. Hmm, ya, for integer baru ini tuh 15. Nah, ini tuh A, B, C, D. Ya, buat gitu aja kali ya. Hmm, A, B, C, D, E. Integer. Temp. Ininya 5 juga. Nah, ini kalau 1 F 5. Oh ya, oke. Aku mau buat ini 5. Di sini for in C. C. Nah, terus di sini 15. Nah, aku buat if uh, temp I sama dengan uh, array J. Ini aku pakai searchingnya sequential ya, karena dia nyari satu-satu dari awal. Soalnya kalau pakai binary, dia harus diurutkan dulu. Ya. Nah, hmm, berarti times I. Mhm, bisa ya. Bentar ya. Saya ini bisa nge-assign ke semuanya nih. Kernel, situ, aku juga times 3 coba. Ini namanya searching. Hmm. Oh, kenapa bisa diakses ya?
Kenapa nggak bisa diakses? Nggak tahu protokol. Di sini di deny. Ada. Aku pindahin ke sini dulu. Ntar aku tutup dulu ini. Baru buka lagi. Di sini kita buka folder dulu. Foldernya di database. Set. Select folder. Nah, habis itu kita buka right, biar kelihatan. Nah, sini ke searching. Nah, oke. Nah, oke. Bisa ya. Ini. Tadi aku ngecek ini sih, value-nya bisa di-assign apa enggak gitu ya. If ini coba kamu terus. Oke, siap. Tem. Siap. Ya, ya. Temsnya I ada sebanyak itu ya. Baru kita buat Hems I juga. Nah, salah. Eber Hems I ada seperti. Kita coba ya. Nah, nanti ada keluar kayak gini ya. A ada sebanyak 5, D ada sebanyak 3, C ada sebanyak 2, D ada sebanyak 2, E ada sebanyak 3. Ini kalau totalin 5, 8, 10, 15. Pas ya. Nah, jadi cara kerjanya yang ini, yang nomor 2 ini, soalnya mana? Ini deh. Nah, jadi itu kita bakal buat algoritma searching. Nanti kalau misalnya kita buat dulu nih, misalnya A-nya eh, kita mau nyari A. Terus misalnya kalau ada ketemu A, kita nambahin kalau A itu ketemu gitu. Jadi A-nya ada satu, baru ketemu lagi A-nya ada dua, ketemu lagi A-nya ada tiga, ketemu lagi A4, terus A ada 5. Kayak di sini. Kalau aku jelasin dari sini tuh, kenapa aku buat nested loop? Karena yang pertama itu, yang sampai 5 itu buat nge-assign tuh, yang A sampai E. Nah, A sampai yang pertama itu kan A. A-nya itu masuk ke variable J ini. Di sini itu masuk sequential search-nya yang ini ya. Jadi kalau misalnya ditemukan yang sama, totalnya ini bakal ditambahin gitu. Terus dikeluarin deh di sini. Di yang dimana temnya itu nyimpan ini eh, huruf-huruf A sampai E. Terus tems yang I ini nyimpan jumlahnya, jumlah setiap hurufnya A sampai E itu ada berapa. Nah, itu aja sih. Yang nomor 2 apa ada yang mau ditanya? Untuk nomor 2 apa ada yang mau ditanya? Apakah sudah aman nomor 2? Biar kita lanjut ke nomor 3.
Halo, lo kedengaranku, suaraku ada. Aman-aman, Mas. Aman, po. Ya, Mas, yang Times nolnya buat apa? Times nol. Ini ini sebenarnya nggak perlu ini sih. Ini times nolnya ini buat nyimpan jumlahnya gitu. Ini bisa aku ganti jadi jumlah gitu ya. Coba jumlah sama dengan nol. Nah, kayak gini juga bisa gitu ya. Ini tak ganti jumlah. Jumlah. Nah, times nolnya itu tadi buat jumlah, sorry. Aku buat times nol jadi bingung. ls baru ah. Nah, sama aja ya. Dimana nanti jumlahnya ini waktu diassign, waktu pertama kali jalan looping itu nol, terus waktu dia nyari itu bakal nambah sesuai dengan ada atau enggaknya huruf A misalnya. Misalnya kan waktu ini masih nol, itu kan ngecek kan di sini itu ada A atau enggak. Kalau misalnya ada A, itu nanti jumlahnya ditambah satu gitu. Tambah satu terus sampai ininya habis gitu ya. Kalau pas habis dia nanti bakal keluar di sini. eh ini aku usah tem deh, makin bingung ya huruf. Nah, gitu. Jadi nanti huruf, misalnya huruf indeks nol itu A, ada sebanyak jumlahnya. Itu aja sih, sorry. Udah paham belum? Irsyad. Apakah sudah paham? Ih, kursiku retak loh. Oke, makasih Mas. Oke. Hah? Bahaya. Pada lagi yang mau ditanya? Oke. Ada banget. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga lumayan gampang ya. Nah, jadi nomor 3 itu, kita bakal buat program untuk menghitung A pangkat B. A ini bilangan pokoknya, B ini bilangan pangkatnya, dengan nilai A dan B itu di input gitu ya. Proses perhitungannya yang ini tuh mengurangi perulangan. Terus kita diminta untuk mengubah prosesnya itu menjadi rekursif. Nah, itu gimana? Eh, aku udah buat deh. Nah, ya. Nah, itu caranya kayak gini. Kita tes dulu. Namanya, ah, namanya rekursif. Rekursif pangkat. Nah, sekarang kita masukkan bilangan kuokok 5, pangkatnya 3. Harusnya 125 kan. Nah, hasilnya keluar 125. Nah, caranya gimana? Kita lihat dulu di integer main-nya, yaitu aku buat variabel 2, satu untuk nyimpan bilangan pokok, satu lagi untuk nyimpan bilangan pangkatnya berapa. Terus nanti hasilnya aku langsung keluarin dari return fungsi itu. Nah, dari ini dia rekursifnya ya. Kenapa rekursif? Ya karena dia manggil dirinya sendiri gitu. Jadi dia rekursif gitu. Di sini aku buat kalau ini kan tadi integer A-nya ini kan bilangan pokok, B-nya itu pangkat. Terus kalau B-nya sama dengan 0, dia return 1. Kenapa? Karena kalau bilangan apapun dipangkatkan 0 itu kan sama dengan 1 kan. Nah, berarti nanti dia dikalikan 1 gitu. Else-nya itu dia bakal ngaliin bilangan pokok dikali dengan eh, pangkatnya itu dipanggil lagi fungsinya itu. Yang dimana A-nya tetap tapi B-nya dikurangi 1 karena apa? Karena kan di sini udah keluar A-nya gitu ya. Jadi itu istilahnya itu kita kayak 5
5 pangkat mana sih? 5 pangkat 3 gitu kan. 5 pangkat 3. Nah, nanti waktu dia A-nya 5-nya dia dikeluarin, dia bakal dikalikan sama 5 pangkat 2. Terus dia dikalikan lagi 5 dikali 5 dikali 5 pangkat 1. Terus dikalikan lagi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 1. Kenapa 1? Karena kalau B-nya udah 0, B-nya udah 0 itu returnnya 1 kan. Nah, gitu. Ini B sama dengan 3. B sama 2. B sama dengan 1. Inversnya pangkat. Terus B sama dengan 0. Nah, makanya nanti hasilnya bisa benar gitu. Karena eh, kita bakal merekursikan bilangan pangkatnya. Bilangan pokoknya juga sih. Gitu. Tapi dengan syarat bilangan pangkatnya ini kita kurangin 1 setiap kali direkursi gitu. Biar nanti dia bisa ke 0 dan nanti dia return 1 gitu ya. Karena fungsi rekursif ini membutuhkan batas ya. Karena kalau dia ngerekursif terus dia gak bakal habis-habis gitu. Infinity jadinya. Infinity apa? Ngeloop gitu lah. Jadi nanti kita perlu set batas di sini. Kalau B-nya sama 0 kita bakal return 1. Dan nanti itu menandakan kalau ininya udah selesai. Dan langsung di print di sini hasilnya. Eh, Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Halo, halo. Apa ada yang mau ditanya sampai sini? Halo, halo. Halo? Oke, karena nggak ada lagi yang mau ditanya, aku tanya sekali lagi nih. Ada nggak yang mau ditanya dari nomor 1 sampai 3? Soalnya mana? Nah ini, nomor 1 sampai 3. Ada yang mau tanya nggak? Hmm, Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin aku sudahin aja. Oh iya, apa kita mau bahas soal satu lagi? Dari teman-teman gimana? Mau bahas soal satu lagi dari Pak Mengaras apa sudahan aja? Halo, Lanjut, Mas, lanjut. lanjut po. Lanjut Lanjut. Mas, benar. Oke, mari kita mencari soal. Ini po, saya. Ayo. Hmm, ada. Ada juga pakai laptop ini kecil gitu, compact. Terus, bukan, nggak PDI bang.
Bukan PDI, Bang. Enggak. Kok kuis nih? Bukan kuis. Hmm, ya, algoritma dan pemrograman lanjut. Ah, Nah, ini dia soalnya. Ini yang dari Pak Mangaras. Nah, sebenarnya ini sama aja ya. Kalau nomor satunya ini sama aja dari eh, yang Bu Wilis tadi. Bahkan ini lebih gampang. Soalnya ini cuma disuruh deklarasi program. Nggak sampai disuruh see out sih, ini gitu kan. Ini cuma deklarasi program. Nah, kalau gini tuh, ntar, ini aku mana? Nah, ini. Kalau salah aku buatnya ribet sih kemarin. Karena kebanyakan ya. Nah, jadi nah, kalau punya aku kemarin nih, itu kita buat struct-nya sender address yang pertama. Sender address itu yang ini, yang London Interior ini. Terus dia ada string road, city region, sama integer nih, apa VAT number gitulah. Terus ini ada receiver address itu yang ini, yang putih. Itu semuanya string karena road, city region sama country kan. Terus sama name, Deng. Oh, name-nya lupa ya. Nih, ada name kan Anthony Brown. Ya, itu ya. Terus, oh, sendernya di sini, oh. Oh, oke, oke, oke. Ternyata aku buat ini ya, sendernya sendiri. Jadi sendernya itu punya name sama sender address yang dari sini. Oke, receivernya juga. Terus ini invoice date. Invoice date-nya itu ini. Invoice date. Yang di pojok kanan atas ya. Invoice date yang ke pojok kanan atas. Terus invoice body-nya itu yang di dalam tabel. Ya, yang dalam tabel itu ada description, ada number, quantity, unit price, sama total. Due date. Nah, due date itu yang pojok kiri bawah ya. Yang pojok kiri bawah ini. Nah, itu aku buat struct lagi. Tuh. Nah, kemudian semuanya itu dimasukin ke struct invoice. Yang semua struct di atas tadi ini, semuanya dimasukin ke struct invoice. Biar dia kalau mau diakses, diaksesnya lewat satu tempat aja gitu. Yaitu struct-nya invoice. Gitu. Gitu aja sih. Apa ada yang mau ditanya soal ini? Yang nomor satu. Ini ya, ini caraku ya kan apa? Banyak jalan menuju Roma. Jadi caranya itu nggak kayak gini doang. Bisa aja nanti yang invoice yang sender sama receiver itu kalian gabungin, bisa, bisa aja. Karena kan ini. Kalau kalian lihat value-nya itu sama kan. Nah, itu bisa aja kalian gabungin. Tuh. Tapi mungkin perbedaannya kalian buat pakai array. Misalnya array indeks 0 itu yang sender, terus array indeks 1 itu yang receiver. Nah, itu juga pasti bisa sih. Soalnya nanti kan kita bedain di integer main-nya. Gitu sih. Apa ada yang mau ditanya soal nomor satu? Ini cuma buat struct sama array doang. Apa tidak ada? Nah, kalau nggak ada, kita langsung aja ke yang ini. Yang nomor dua, yaitu searching sequential sama binary. Nah, kalau aku sama kayak tadi ya. Kalau sequential itu dia nyarinya dari awal sampai akhir gitu, dicari sesuatu, dicek sesuatu. Itu sama apa enggak? Kalau sama berarti udah ditemukan gitu kan. Nah, kemudian dia berhenti di situ, terus keluar dari while-nya gitu ya.
Em, nah, itu caranya tuh kayak gini. Eh, Sintaksnya bisa kalian lihat di modul, di praktikum ada. Nanti kalian bisa coba pahamin aja. Yang dimana ini tuh J kurang 10 itu menandakan kalau pencarian itu nggak boleh lebih dari 9. Karena di sini kan indeksnya 0 sampai 9 doang kan. Terus yang N tidak ditemukan ini, itu biar dia terus ngelup selama datanya belum ditemukan gitu ya. Dan kalau kalau kalian lihat di sini, kalau datanya ditemukan itu dia bakal bernilai benar. Kalau dia bernilai benar, sementara dinegasikan, itu nanti bakal bernilai salah gitu ya. Karena kan ini N kan. Ini N-nya kurang satu lagi ya. Ini N, terus nanti dia bakal keluar dari while. Terus nanti di sini, karena found-nya bernilai false, found-nya bernilai true, nanti dia bilang kalau number is found at index berapa. Gitu ya. Kemudian kalau yang binary search, nah kalau yang binary search ini, nanti kalau kalian diminta mengaplikasikan binary search, jangan lupa datanya diurutin dulu. Kayak gini, kan ini kan datanya kan 9357123086686 ya. Nah, ini nanti aku urutin dulu nih angkanya dari 0 sampai 9. Kenapa? Karena binary itu cuma bisa berfungsi dengan baik kalau datanya diurutin. Kalau misalnya datanya nggak diurutin itu programnya nggak bakal nge-crash, tapi pasti hasilnya salah gitu ya. Karena dia menggunakan ini ya, karena datanya dibagi-bagi dua gitu. Sintaksnya yang ini. Jadi yang dia bakal mencari nilai tengahnya terus gitu kan. Nah, nilai tengahnya itu dicari harus diurutin dulu biar kita bisa nentuin kirinya kemana, kanannya kemana. Yang dimana kirinya itu harus lebih kecil daripada tengah, terus yang kanannya itu harus lebih besar daripada yang tengah gitu ya. Kemudian ini sintaksnya. Jadi nanti dia bakal nyari mate-nya itu middle, tengah, tengahnya itu eh, size-nya dikurang satu, itu dibagi dua, gitu aja sih sebenarnya. Size-nya dikurang satu terus dibagi dua. Nah, itu kan kalau misalnya array-nya full, itu kalau dibagi dua berarti dapat tengahnya. Kemudian itu bakal ngedeteksi kalau misalnya yang kita cari itu adalah nilai mid, berarti itu ditemukan. Tapi kalau misalnya kurang dari nilai mid, berarti kita bakal fokus ke data yang sebelah kiri mid. Kalau nilainya yang kita cari itu lebih besar daripada mid, nanti kita fokus ke data yang lebih besar daripada mid, yaitu di sebelah kanannya, gitu ya. Misalnya kita nyari 7, mid-nya itu bakal 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Kalau kita nyari 7, ya, nih. Jadi misalnya kalau kita nyari 7, dia bakal nggak musingin nilai yang di kiri ini. Tapi dia bakal cari nilai 7 itu di yang sebelah kanannya, di 6789. Gitu ya. Oke, dari nomor 2 apa ada yang mau ditanyakan? Soal sequential dan binary search. Apa ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, apa ada yang mau ditanya? Keseluruhan materi dari awal itu kan struct, terus array, habis itu searching, sorting, sampai rekursif. Ada yang mau ditanya? Kebetulan sorting di dua dosen ini nggak ada ya. Mungkin karena sorting itu agak ribet ya, makanya nggak dimasukin. Soalnya sorting juga ada banyak kan. Nah, teman-teman apa ada yang mau ditanya? Oh, oke. Ya, ya. Ngomong aja Krisna. Boleh bagi source code. Ya, ya. Nanti tak bagi source code-nya. Nanti tak bagi source code-nya. Tapi source code, source code yang ini kan, ntar aku rename dulu ya. Pinjaman buku.
Peminjaman buku. Nah, tapi yang ininya, yang integer main ini masih berantakan ya. Jadi nanti kalian rapikan sendiri deh. Tapi logiknya udah aku masukin ke sini, gitu ya. Tolong sesuaikan penggunaan getLine dengan string agar tidak timbul error terus. Hmm, rapikan dan include masukkan syntax untuk ngeprint ngeprint data yang telah dimasukkan. Nah, itu ya. Mas mau nanya cara search dan search huruf string itu gimana? Kalau sebenarnya kalau search itu kalian, aku nggak yakin ya. Kalau yang kalau char itu bisa langsung aja ini ya. Karena eh bentar ya, aku buka Google dulu. Karena sebenarnya pencariannya itu berdasarkan ASCII ya. ASCII table kalau kalian pernah dengar ASCII table. Nah, ini dia ASCII table. Jadi ini tuh pencariannya itu sebenarnya berdasarkan ASCII table gitu di compiler. Nah, kalau kalian lihat di sini eh mencarinya itu bisa kayak ini. Nih, yang A sampai Z. Nanti dia bakal ngebaca desimalnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian nyari A gitu, nanti dia membacanya desimal. Kalau compare compare sorting itu bisa pakai ini. Nah, setahu ini udah ada otomatis gitu di compiler C++ sekarang. Jadi langsung aja. Atau enggak, kalau string, kalau misalnya kalian nggak bisa eh, make di PC kalian gitu ya, di program kalian bisa make yang namanya, ada fungsi yang namanya ini, string compare. String compare. Kenapa nggak ada ininya? String compare. Ntar aku Google aja. Fungsi C++ string strcmp. Nah, string compare. Ini untuk ini, pokoknya nge-compare string gitu ya. Hmm, Nah, oh, CPY ya. Ini string yang aku pakai ini nih, string CMP, string compare. Nah, ini ya. Jadi string compare itu berfungsi untuk membandingkan dua buah string. Hasil dari fungsi ini bertipe integer dengan nilai negatif bila string pertama kurang dari string kedua. Kalau nol itu berarti sama, kalau positif itu string pertama lebih banyak dari string kedua gitu. Jadi contohnya, hmm, aku kasih contoh deh. Wah, masuk angin, cok. Kenapa? Hah? Suara kentut nih? Hah? Enggak suara kentut. Enggak, cok. Enggak, aman, aman, aman. Aman, aman, serius. Aman. Ini aku kasih contoh ya. Ini kita komenkan dulu. Baru aku misalnya string name satu gitu ya. String name. Ini aja deh. Yang pertama itu Michal. Yang kedua itu Petra. Nah, terus kita bakal nge-compare. Bentar. Aku lupa library-nya. Harusnya
Ya, di library string. Ya, string.h ternyata. Oke. Ini belum di-include. Pantesan. Kita include dulu. Ini string.h. Oke, kita coba. TR. Nah, ini. Nah, ini dia. Nah, dia bakal minta, nih ya. Misalnya, dia bakal minta dua value. String satu dan string dua gitu namanya. Misalnya ini string yang indeks pertama. Terus ini indeks kedua. Nah, oh, name. Nah, ah, oke. Terus dulu oke, ini di ini nggak konstan ya. Oke, oke. Sekarang. Hmm, se- Nah, di sini. Nah, udah aman ya. Tadi dia kita pakai string karena string itu dia nggak apa tadi errornya nggak tetap gitu dan dia ini minta yang udah tetap gitu size-nya gitu ya. Nah, misalnya aku mau nampung ini di result ini integer. Bentar. Tadi dia bilangnya bakal ngembaliin apa? Bakal ngembaliin bertipe integer. Oke, result. Nah, kita see out. Nah, misalnya ini searching. Oh, shit. Oke. Hmm, Oh, ini ada contohnya. Oke. Tapi nggak ada. Saya. Coba aku mindahin dulu. Ush. Eh, Anjir lah. Itu live musik ya. Anjir. Sorry ya guys kalau berisik ya. Hmm. Oh iya, apa namanya? String string copy ya. String copy. Oke. Aku baru ingat. Coba ya. Start copy. Part tujuan. Part tujuan. String asal. Oke, coba. Name. String. Bisa nggak?
balik Pak. Saya. Saya. Sorry ya, aku lupa apanya. String. Bentar, mari kita lihat ini. Hmm. Aku lupa ya. Oh ya, oke, gini aja deh. Aku lupa. Pokoknya itu dia pakai string.h, terus dia pakai string.compare gini. Nah, terus dia itu bakal nge-compare dua string gitu. Ya, dua apa? Harus sekolah. Salah. Salah. Nah, jelek banget deh. Nggak bisa. Coba kita pakai string compare. String compare. Mungkin teman-teman ada yang tahu itu gimana. Dulu aku pakai string compare sih, tapi filenya udah hilang. Kita coba ini dulu. Nah, gini ya. Bisa juga akhirnya. Jadi, nah kalau misalnya kita mau compare string itu dulu aku pakai ini, fungsi string compare gini. Mungkin nanti kalau kalau aku ada file lama bakal kasih. Hmm. Ntar aku cek dulu ya, ada nggak di sini string compare apa enggak? String tr, oke, string
Oke, ya. eh ini ya fungsinya string compare. Mungkin kalian bisa coba dulu di rumah, dan mungkin nanti kalian bisa nanya aku lagi itu tentang gimana cara make string compare ini, gitu ya. Tapi yang jelas string compare ini dia minta ini ya constant char. Jadi kayaknya string nggak bisa gitu untuk dimasukin ke string compare. Kita masukin string, tuh dia bakal minta ini constant char gitu, char yang jumlahnya konstan gitu. Itu sih. Berarti dia nanti kalau nol true. Kalau nol itu ya, kalau nol itu berarti dia sama. Ntar ya. Initial. Nah, kalau gini kan harusnya ini nol ya. Ntar kita mending buat ini. Ini kita buat ini. If result integer. Result sama dengan nol. Dan si out nama sama gitu ya. Terus kalau else if ini F, F. Nah, else if result kurang dari nol, maka outnya itu eh nama Michelle lebih kecil dari Petra gitu ya. Ini variabel ya. Jadi salah. Ya. Oh iya, kurang ininya. Nah, terus kalau lebih besar. Nah, kita coba ya. Nah, jadi misalnya kalau sama-sama, nah, kenapa namanya sama? Karena ini dua-duanya kemarin Michel. Nah, kalau misalnya ini kemarin Zeta, Ziva deh. Nah, Ziva ini kan lebih besar, udah jelas lebih besar dari Michel kan? Karena Z kan lebih besar dari M gitu. Nah, coba kita run lagi. Nah, Nima Ziva lebih besar dari Michel, gitu ya. Nah, nanti ini dulu itu aku bisa aplikasikan ke sorting gitu, ke searching juga bisa. Tapi aku nggak yakin sih UTS kalian bakal disuruh sorting string itu, jujur agak ribet ya. Tapi ya itu deh untuk nambah pengetahuan aja. Oke, makasih Mas. Oke, apa lagi yang mau nanya? Jadi ini ya, mungkin untuk nambah pengetahuan aja ini pakai library string.h, terus nama fungsinya itu string compare atau strcmp. Oke, apa ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kalau mau nanti boleh chat aku aja. Ya, chat aku aja nanti. Eh, oke, sekian dariku. Ku kembalikan ke Mas Dimas. Dir.